mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti bisa menghasilkan terbentuknya kesadaran di antara kita untuk peningkatan mutu daerah afirmasi jenjang sekolah menengah pertama di daerah kita masing-masing. Terbentuknya kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam peningkatan mutu daerah di jenjang SMP. Pada hari ini banyak hal yang kami dapatkan di mana sasaran anak tidak sekolah itu banyak hal yang bisa kami sasar, baik dari anak berkebutuhan khusus, anak yang berada di dalam panti, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak-anak pekerja lainnya yang mungkin tidak teridentifikasi selama ini seperti anak jalanan ataupun anak-anak di daerah lain. Dan yang mungkin lebih kami soroti lagi ketika pengaruh budaya sangat berpengaruh terhadap anak tidak sekolah, seperti permasalahan dengan pernikahan dini. Ini boleh menjadi perhatian kita bersama. Harapan kami untuk anak tidak sekolah ini dalam menuju Indonesia Emas 2024, kami nanti setelah dari Bintek ini bisa langsung melakukan beberapa kegiatan untuk merealisasikan permasalahan anak tidak sekolah di daerah kami masing-masing. Selama 3 hari ini kami mendapatkan materi yang luar biasa berkaitan dengan penanganan ATS, sehingga harapannya ke depan kami bisa melaksanakan penanganan ATS lebih baik di kabupaten. Arti penting penanganan ATS adalah bahwa ATS adalah urusan bersama. Dari kegiatan awal sampai saat ini yang saya peroleh yaitu berbagai informasi tentang kegiatan anak tidak sekolah yang harus dilakukan di daerah masing-masing. Jadi dibutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang untuk mengatasi anak yang tidak sekolah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah itu yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, itu tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak. Dengan kolaborasi itulah kita dapat memperoleh data yang akurat dan bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Dan harapannya setelah mendapat materi dari berbagai narasumber, dari berbagai lintas sektor, yaitu dari Bappenas, Depdagri, dan Kemendikbud sendiri, itu memberikan pemahaman ketika kembali ke daerah, kita harus betul-betul melakukan koordinasi lebih lanjut, sehingga penanganan ATS ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat dan semua yang tidak tercover dalam data, kita bisa mendapatkan data dan kita mengetahui apa alasan sehingga mereka tidak bersekolah. Bapak Ibu sudah membuat rencana tindak lanjut di sini, action plan seperti apa. Nah, mudah-mudahan setelah pulang dari sini besok itu segeralah diimplementasikan rencana tindak lanjutnya. Mereka anak-anak kita juga. Nah, kalau tidak dari sekarang kita siapkan semua Bapak Ibu, kalau angka yang masih tidak sekolah, angka yang putus masih cukup tinggi, kalau kita lihat angka-angka ini, tentu ini akan menjadi beban bagi daerah kita, bagi negara kita. Nanti itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita laksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disusun, agar sama-sama kita bantu anak-anak kita yang bersekolah ataupun yang tidak sekolah, itu untuk bisa kita layani. Banyak aspek, banyak tempat untuk membuat mereka sekolah, banyak saluran-saluran. Ada kalau yang sudah melewati batas usia sekolah, kita bisa masukkan ke paket A, paket B, paket C, ataupun bisa kalau ada homeschooling, bisa masukkan homeschooling, dan yang lainnya kalau masuk usia sekolah kita arahkan untuk masuk sekolah. Ataupun sekolah-sekolah yang seperti sekolah satu atap, ataupun sekolah-sekolah yang sekolah terbuka gitu ya. Nah itu masih banyak bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, atas izin Hamba Fasilitas kita semua, dengan kegiatan resmi saya tutup.